Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% pada triwulan 4 2023. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat hanya 4,94% year on year. Badan Pusat Statistik mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,04% year on year pada triwulan 4 2023. Pertumbuhan pada triwulan akhir 2023 tersebut lebih tinggi dari triwulan 3 yang tercatat sebesar 4,94% secara tahunan. Berdasarkan produk domestik bruto pada triwulan 4 2023 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.302,5 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.139,1 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2023 bila dibandingkan dengan triwulan 3 2023 atau secara Q-to-Q tumbuh 0,45%. Bila dibandingkan triwulan 4 2022 atau secara year on year, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04%. Dengan capaian ini, BPS menyatakan ekonomi Indonesia tetap solid dan tangguh dengan pertumbuhan yang terjaga baik. Adapun pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2023 ditopang lapangan usaha antara lain konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,75%, pertambangan dengan pertumbuhan 0,56%, serta perdagangan sebesar 0,53%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini kita akan ulas bagaimana capaian ataupun realisasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Namun kita awali terlebih dahulu dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2023. Ya, secara year on year pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2023 ini berdasarkan data BPS tumbuh 5,04%. Adapun menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi yakni industri pengolahan, industri perdagangan, pertanian, konstruksi dan juga pertambangan. Kelima lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi kepada PDB Indonesia sebesar 63,54%. Ya, adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan, ini tumbuh 10,33% dan jasa lainnya tumbuh 10,15%. Ini didorong oleh kenaikan pengguna jasa angkutan penumpang, peningkatan volume pengiriman barang untuk ekspor impor, peningkatan kunjungan wisatawan dan rangkaian persiapan pemilihan umum 2024. Kemudian menurut pengeluaran pertumbuhan ekonomi secara year on year di triwulan 4 2023 ini masih didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh sebesar 4,47%. Di mana peningkatan konsumsi transportasi dan komunikasi serta konsumsi restoran dan hotel ini menjadi kontributor terbesar di sisi konsumsi. Sedangkan konsumsi dari sisi pemerintah, pemirsa, ini tumbuh positif 2,81%. Terutama didorong oleh kenaikan belanja barang dan jasa yang didukung oleh peningkatan realisasi belanja jasa, belanja badan layanan umum, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang non-operasional. Komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga juga mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 18,11%. Ya, dengan pertumbuhan ekonomi 5,04% di triwulan 4 2023, maka ekonomi Indonesia di sepanjang tahun lalu tercatat tumbuh di angka 5,05% atau lebih lambat jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau 2022 lalu. Lantas apa sebetulnya penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023? Berikut informasinya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2023 melambat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 sebesar 5,05% atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2023 lalu didorong oleh perlambatan ekonomi global. Perlambatan ekonomi kita sedikit, kan perlambatannya tidak banyak. Ini melambatnya sedikit jika kita bandingkan dengan tahun lalu. Tentunya salah satunya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global pastinya. Dan selain itu juga ada fenomena El Nino
yang berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha pertanian tumbuh melambat di tahun 2023, terutama di paruh kedua tahun 2023. Selain perlambatan ekonomi global, BPS juga menyebut adanya fenomena kekeringan panjang atau El Nino yang berdampak pada kinerja lapangan usaha pertanian, terutama di paruh kedua tahun lalu. Meski demikian, BPS menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid karena perekonomian global penuh ketidakpastian. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 lalu turut dipengaruhi kondisi perekonomian global yang menurun. Imbas dari perlambatan ekonomi tersebut, aktivitas perdagangan global pun melemah. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berasal dari perdagangan internasional. Ya, pertumbuhan ekonomi 2023 ini diketahui sebesar 5,05% atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31%. Angka pertumbuhan ekonomi 2023 disebut-sebut masih di atas ekspektasi pihak-pihak terkait, terutama pemerintah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut realisasi pertumbuhan 2023 sebesar 5,05% masih lebih tinggi dari konsensus forecast sebesar 5,03%. Adapun sebelumnya, pemirsa, sejumlah ekonom telah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 akan cenderung melambat dibandingkan tahun 2022 lalu. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, di mana ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2023 itu sebesar 5,04% secara tahunan atau melambat dari pertumbuhan 5,31% pada tahun 2022. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, ada sumber pertumbuhan yang diyakini menurun, yaitu kinerja net ekspor. Ya, selain itu, pemirsa, ekonom lain, ini Kepala Ekonom BCA David Sumual juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu melambat dari 2022. Di mana pertumbuhan sepanjang tahun lalu berada di kisaran 5,03% menurut pandangan dari David Sumual. Pun demikian dengan ekonom Bank Syariah Indonesia Kurniawati yang juga menyebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi di sepanjang 2023 lalu akan tumbuh di kisaran 5,04%. Jadi memang perkiraan-perkiraan dari sejumlah ekonomi ini cukup sejalan dengan data yang dipaparkan oleh BPS, di mana pada 2023 lalu Indonesia hanya tumbuh 5,05% secara year-on-year dari sisi perekonomian. Ya, pemirsa, tak hanya pertumbuhan ekonomi yang cenderung ataupun melambat, kontributor utama dari pertumbuhan tersebut juga tercatat mengalami pelemahan, yakni konsumsi rumah tangga. Seperti apa sebetulnya perlambatan yang terjadi dari sisi konsumsi rumah tangga? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat realisasi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia tumbuh melambat pada 2023 menjadi 4,82% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,94%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengungkapkan bahwa perlambatan yang terjadi akibat menurunnya konsumsi masyarakat kelas menengah. Hal itu tercermin dari indikator seperti realisasi pajak penjualan barang mewah yang melambat, jumlah penumpang angkutan udara yang melambat, dan penjualan mobil penumpang yang juga tidak sebanyak 2022. Kalau kita perhatikan dari angka yang tadi sudah saya sampaikan, daya beli rumah tangga terlihat masih cukup terjaga. Perlambatan konsumsi rumah tangga utamanya kalau kami perhatikan dari data yang kami catat, terutama berasal dari perlambatan pengeluaran kelompok menengah atas. Hal ini tercermin dari indikator antara lain PPN barang mewah melambat, juga jumlah penumpang angkutan udara yang melambat dan penjualan mobil penumpang juga yang tidak sebanyak tahun lalu. Sementara itu, investasi finansial seperti simpanan berjangka mengalami penguatan. Jadi artinya ada sedikit pergeseran dari spending kepada investasi. Secara kumulatif di tahun 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05%.
Meski melambat, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh namun tidak setinggi sebelum pandemi COVID-19 atau pada tahun 2019 lalu yang mencapai 5,04%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memang masih menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55% dari total pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh namun tak setinggi sebelum pandemi atau pada 2019 lalu yang mencapai 5,04%. Ya, pada 2023 kelompok konsumsi yang tumbuh tinggi antara lain restoran dan hotel sejalan dengan maraknya kegiatan wisata selama libur sekolah serta Nataru. Tak hanya itu, pertumbuhan juga terlihat tentunya pada sektor transportasi dan juga komunikasi karena mobilitas masyarakat yang mengalami peningkatan terutama untuk berwisata serta pembelian sepeda motor yang mengalami peningkatan. BPS menyebut perlambatan konsumsi disebabkan oleh masyarakat kelas menengah yang menahan spending dan cenderung melakukan investasi, di mana investasi finansial seperti simpanan berjangka justru mengalami penguatan. Menanggapi data BPS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan berupaya mendorong kepercayaan masyarakat kelas menengah atas. Ia menyebut masyarakat kelompok tersebut cenderung menabung bila ketidakpastian tinggi, termasuk saat adanya proses politik di tahun 2024. Lebih lanjut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, Menko Perekonomian juga mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas makroekonomi antara fiskal dan moneter dengan sektor real. Pemerintah juga melakukan pengendalian harga menghadapi hari-hari besar nasional dan pada saat yang sama pemerintah juga melakukan perbaikan iklim investasi sekaligus meningkatkan ekspor. Ya, pemirsa, itu tadi sejumlah catatan dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dan semoga kita harapkan capaiannya akan semakin tinggi, capaiannya akan semakin baik di tahun 2024 melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh stakeholders ataupun seluruh pemangku kepentingan.